Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, dari kelompok 9 awal di BSI Extended akan menyampaikan hasil pengolahan data kami terkait materi menguasai keterampilan dasar, keterampilan digital dasar. Baik, langsung saja untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 1, soalnya bagaimana pola penjualan masing-masing region berdasarkan kategori produk. Dapat dilihat secara keseluruhan data, di mana region West paling mendominasi sebesar 101.268.918.000, dan dapat dilihat dari sajian berdasarkan diagram batang untuk memudahkan dalam melihat per region dan berdasarkan per kategori. Sehingga dari pembacaan region yang paling mendominasi yaitu West memiliki total penjualan tertinggi dan paling seimbang di antara 3 kategori dengan angka yang hampir setara untuk furniture, office supplies, dan teknologi. Untuk region S juga menunjukkan angka penjualan yang tinggi dengan teknologi sebagai kategori terlaris. Untuk region sentral, penjualan didominasi oleh office supplies, sedangkan furniture dan teknologi berada di bawahnya. Untuk region South memiliki total penjualan terendah secara keseluruhan, namun teknologi tetap menjadi kategori dengan kontribusi terbesar. Secara umum, teknologi menunjukkan performa kuat di hampir semua wilayah, dan office supplies tampil konsisten terutama di region sentral. Pola ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan strategi penjualan dan stok produk berdasarkan preferensi regional. Baik, untuk nomor 2, bagaimana performa penjualan masing-masing region dari bulan ke bulan? Bisa dilihat di sini sudah menjelaskan bahwasanya perkembangan produk bulan-bulan dari bulan Januari sampai Desember. Untuk produk tertinggi itu untuk di daerah West yaitu sebesar 8.454, dan selanjutnya disusul oleh East sebesar 7.314, terus di Central sebesar 5.762, dan untuk di daerah South itu di 4.075. Untuk diagram batang sudah dilampirkan berdasarkan ini. Untuk penjelasannya, untuk di US itu konsisten menjadi region dengan angka penjualan tertinggi setiap bulan, dan terjadi lonjakan tertinggi signifikan pada September, November, dan Desember. Nah, tren ini tidak naik mendekati akhir tahun dan kemungkinan ada efeknya musim liburan. Untuk di East itu stabil dan kuat sepanjang tahun. Untuk di Central itu lebih stabil kisaran menengah dan cenderung konsisten tapi tidak seagresif West dan East. Untuk di South sendiri performanya paling rendah, di mana performanya relatif datar dengan beberapa kenaikan di bulan Mei dan September. Nah, semua region itu mengalami lonjakan penjualan pada bulan November dan Desember, kemungkinan karena ada musim liburan dan diskon akhir tahun. Selanjutnya, potensi region West dan East menunjukkan potensi yang besar yang mana bisa difokuskan untuk strategi marketing. Dan untuk region South perlu diperhatikan secara lebih lanjut, yang mana mungkin terkait dengan distribusi, promosi, atau hal-hal yang lain-lainnya. Dan selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Untuk pertanyaannya, bagaimana segmentasi konsumen regional sentral? Dapat diketahui untuk tabelnya itu ada segmennya itu ada 3, yaitu ada consumer dengan total 1.634.946, dan untuk corporate 1.165.940, dan untuk home office 784.168, dengan grand totalnya itu 3.585.054. Dan dapat dilihat untuk diagram batangnya, untuk yang paling tinggi yaitu untuk segmen consumer. Next slide. Dan dapat disimpulkan dari segmentasi konsumen region sentral itu menunjukkan bahwa segmen konsumer itu merupakan penyumbang penjualan terbesar, sehingga menjadi target pasar utama yang paling potensial. Segmen corporate juga memiliki kontribusi yang cukup besar dan layak untuk terus dijaga dan dikembangkan. Sementara itu, untuk segmen home office juga memiliki kontribusi paling kecil, namun tetap menjanjikan untuk ditingkatkan melalui strategi pemasaran yang tepat. Secara keseluruhan, data ini juga mencerminkan perlunya fokus utama pada konsumen individu tanpa mengabaikan potensi dari segmen lainnya.
Mungkin selanjutnya ada feedback mungkin dari saya sendiri terkait yang presentasi Nur. Yang pertama visualisasinya instruksi yang diberikan itu mudah, yang mana untuk mengidentifikasi segmen prioritas dari konsumer korporat sampai ke home office, di mana dapat digunakan sebagai dasar segmentasi pelanggan dan penyesuaian strategi pemasaran. Mungkin selanjutnya dari Adis ada feedback untuk Nur. Baik, untuk feedback dari saya untuk Nur, data segmentasi konsumen region sentral dengan jelas sudah disampaikan melalui tabel dan grafik batang. Visualisasi membantu memperkuat pesan, namun akan lebih baik jika ditambahkan insight singkat atau kesimpulan di bagian bawah. Warna dan font sudah konsisten, tapi sebaiknya angka dipisah dengan koma agar lebih mudah dibaca. Mungkin selanjutnya feedback untuk saya, mungkin dari Nur dan Adis, dipersilakan. Baik, untuk feedback untuk Hendra, yang pertama itu data dan grafiknya itu sudah menggambarkan performa penjualan masing-masing region dari bulan ke bulan dengan jelas. Penyajian tabel dan visualisasi juga memudahkan pembaca memahami tren penjualan tahunan di tiap wilayah. Tapi alangkah baiknya itu penulisan angka disertai titik atau koma agar lebih mudah dibaca dan menghindari kekeliruan dalam interpretasi data. Dari saya, feedback untuk Hendra, yaitu penyampaian data penjualan sudah dilakukan dengan cukup lengkap melalui tabel dan grafik informatif, serta didukung analisis yang runtut. Namun, agar lebih menarik dan mudah dibaca, sebaiknya judul dan pertanyaan dibedakan secara visual, misalnya dengan warna atau ukuran font. Selain itu, penggunaan grafik yang lebih ringkas, seperti line chart, dapat membantu memperjelas tren penjualan antar region dari bulan ke bulan. Baik, selanjutnya untuk Adis, feedbacknya terkait yang pertama dari saya, data dan grafik disajikan dengan baik untuk menunjukkan pola penjualan berdasarkan kategori produk setiap region, mana visualisasinya yang digunakan membantu memperlihatkan perbedaan dimensi seperti teknologi di East dan West, dan mana penyajian ini mendukung pemahaman audiens terhadap preferensi produk di setiap wilayah dengan jelas dan terstruktur. Baik, untuk feedback saya ke Adis, yaitu visualisasi itu sangat jelas, mudah dibaca, dan langsung menunjukkan pola kontribusi per kategori dan region. Kategori-kategori ini tuh memiliki distribusi yang merata di setiap region, menunjukkan diversifikasi produk. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih terkurang mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.